شفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Tema khutbah pada pagi hari ini berjudul mengevaluasi capaian Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini semua wajah kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia, baik Nusantara maupun di masjid yang kita cintai ini, penuh suka dan ceria dalam wajah-wajah mereka setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita selama 1 bulan melaksanakan ibadah Ramadan, ada yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ada yang setengah hati, bahkan ada juga yang cuek, yang acuh dan abai ketika melaksanakan ibadah Ramadan. Dalam ibadah Ramadan ada 2 kelompok jenis manusia yang ketika menghadap bulan Ramadan, mereka yang pertama adalah mereka yang pertama memaksimalkan ibadah Ramadan sebagaimana yang Allah dan Rasulullah SAW tegaskan dan ajarkan. Mereka beribadah Ramadan, puasa di siang harinya, ibadah di malam harinya, tilawah Al-Quran, tahajud, taraweh, sedekah, sholat yang lain dia kerjakan, berbuat baik dia kerjakan, menahan lapar, haus dan hawa nafsu yang lainnya di siang hari. Mereka itulah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan hamba-hamba Allah yang termasuk spesial, termasuk ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala, yang ketika di hari kiamat kelak mereka menjadi spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit berganti, bumi berganti, mereka akan mendapatkan pahala apa yang telah mereka perbuat dari berbuat kebaikan di muka bumi ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat mereka akan mendapatkan kesempurnaan pahala yang telah mereka perbuat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh mereka termasuk orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 85. Ketika wajah-wajah berseri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhi yauma idzin nadhirah. Ketika itu wajah-wajah mereka berseri-seri penuh keceriaan. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat wajah Tuhan mereka, memandang wajah Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang dipastikan termasuk penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah, para calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika mereka dengan wajah berseri-seri melihat Tuhan mereka,
dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan para malaikat pun menyebut mereka salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat menyambut mereka dengan penuh sukacita, muka gembira. Salamun alaikum, selamat, ahlan wa sahlan kalian atas apa yang telah kalian perbuat dan berbuat kebaikan di dunia ini. Fani'uq badar, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 5 kelebihan yang tidak diberikan kelebihan ini kepada umat sebelum beliau. Yang pertama, ketika masuk awal malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala melihat wajah-wajah mereka, wajah-wajah umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dilihat, dipandang wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam pertama Ramadan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, wangi dari mulut atau bau dari mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari haruman minyak wangi kasturi atau misk. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaum muslimin berpuasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, maka malaikat memohonkan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah umat Muhammad yang berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai surga, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang begitu mewah, yang begitu indah. Masukkanlah mereka orang-orang yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah, yang paling penting, yang kelima adalah Allah Subhanahu Wa Taala di akhir Ramadan memberikan ampunan, ghufran kepada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa, yang sempurna ibadah puasanya, yang menahan hawa nafsunya, yang menahan pandangannya, yang menahan tidak makan dan minum, dan dia tetap melaksanakan sholat dan dia juga berpuasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan, ghufran kepada mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang nomor 5 ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan ibadah dengan baik, ibadah dengan benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala larangannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan janjikan surga pada kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun dapat melihat, mengetahui akan indahnya nikmat yang Allah akan berikan, yang Allah nantikan dari nikmat surga, yang bisa mengenakan pandangan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan pahala atas apa yang mereka perbuat dari beribadah ketika di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan jenis yang kedua adalah mereka ketika memasuki Ramadan, mereka dengan penuh kesombongan tidak mau melaksanakan ibadah Ramadan. Bahkan jauh-jauh sebelum Ramadan pun dia meninggalkan sholat, melakukan maksiat. Maka karena kesombongannya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan dia hidayah, tidak berikan dia petunjuk yang bisa membuatnya dia insaf atau sadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk orang ini yang sombong karena menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ancam, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri mereka, la tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga,
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari golongan yang kedua ini ada juga mereka ketika memasuki Ramadan, namun mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya. Mereka kelelahan dalam bekerja sehingga mereka nyolong buka, maling buka ketika Ramadan pada siang hari. Namun di sela-sela dia maling buka atau dia nyolong buka, tidak berpuasa di Ramadan, dia di penghujung malam, di ketika sahur dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, ampunkanlah dosaku karena kelelahanku, karena kelemahanku. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah diskusi Sahih Bukhari Muslim menyebutkan, adna 'abdun dzamban, hambaku telah berbuat dosa, faqala Allahumma ighfirli, ya wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adnaba 'abdi dzamban, sungguh hambaku telah berbuat dosa, telah melakukan kemaksiatan. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub, tapi dia sadar, dia insaf, dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan, punya Allah, punya Rabb yang Maha Pengampun. Maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, dan dia melaksanakan kemaksiat lagi, berbuat dosa lagi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Inilah taubat yang kita lantunkan, taubat yang kita mohonkan, taubat yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfirli dzunubi wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan aku bertaubat kepadamu ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di momen Idul Fitri ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima zakat kita, menerima sedekah kita, menerima amal-amal baik kita, dan semoga kita semua termasuk minal aidina wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah seperti bayi dilahirkan, wal faizin, termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan dosa kepada orang tua kita, dan kesalahan yang kita perbuat pada saudara-saudara kita, tetangga kita. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية رسول الله أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلزال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا مولانا بلغنا منانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا مولانا لا تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا مولانا استجب دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.